Saatnya Anda mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sulawesi Selatan, hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. 97,6 FM Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak, sesuai dengan janji kita di awal ya. Yes, kalau hari ini kembali akan ada materi spesial. Betul. Yang akan disampaikan oleh teman-teman dari kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Kalau kemarin kita sudah membahas materi soal perseroan perorangan dan juga partai politik. Ya, yang hangat akhir-akhir ini menjelang pemilu meskipun masih 2 tahun ya. Tapi nggak apa-apa, edukasinya lebih awal kan. Benar. Kalau sekarang kita mau belajar, ini kayak balik ke sekolah ya. Nggak apa-apa, karena mengingatkan kembali materi mungkin yang udah mulai terlupakan. Tapi ini lebih spesifik karena ya? Membahas tentang bagaimana sih status kewarganegaraan itu sendiri. Betul. Bukan hanya kewarganegaraan Indonesia, tapi kewarganegaraan asing juga, imigran dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan status kewarganegaraan itu sendiri. Betul banget. Dan yang pastinya di studio sudah hadir ini mas-mas, bapak-bapak dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa dulu dong ya, Zaki ya. Yes. Selamat pagi, assalamualaikum Pak. Ini ada siapa Pak? Siapa nih yang mendampingi Pak Nasruddin pagi ini SHMH. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi, nggak apa-apa ya. Nggak bosan-bosan kok Pak. Ini kali ini punya member baru nih. Boleh dikenalin dulu nih Pak Nas nih. Iya, bersama saya pagi ini ada penyuluh hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan juga. Ada Pak Ari ya, Pak Ari. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Ari. Ya. Jadi memang ya bisa dibilang bahwa di era globalisasi ini ya sangat penting banget untuk kita harus tahu gitu kan tentang status kewarganegaraan kita. Jadi interaksi antar manusia yang tidak terbatas oleh wilayah ini menyebabkan banyak terjadi pembaruan antar warga negara, baik itu melalui pernikahan maupun dengan hubungan bisnis. Jadi di sisi lain memang eksistensi suatu negara ini tidak akan pernah terlepas dari adanya warga negara. Jadi sebagai negara hukum Indonesia, maka status kewarganegaraan setiap orang ini perlu dipastikan sebagai bagian dari aman undang-undang. Nah, kita udah datang narasumber kita yang akan menjelaskan tentang kewarganegaraan, status kewarganegaraan ini. Dan ya langsung aja kita udah sapa juga pagi hari ini. Dan mengawali perbincangan kita di hari ini tentang kewarganegaraan nih Pak ya. Seringkali kita mendengar istilah penduduk dan istilah warga negara. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara keduanya ini? Ya, baik. Jadi setiap warga negara itu adalah penduduk suatu negara ya. Jadi sebaliknya setiap penduduk belum tentu warga negara. Jadi penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu yang terdiri dari penduduk asli dan penduduk asing atau bukan warga negara, seperti itu. Jadi undang-undang kewarganegaraan itu menyebut warga negara, yaitu warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dalam arti yuridis, warga negara memiliki ikatan hukum dengan negara. Jadi ikatan hukum ini menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti adanya akta kelahiran, buku perkawinan, kartu penduduk, surat pernyataan atau bukti diri sebagai warga negara. Jadi dalam arti sosiologis, ikatan yang timbul antara warga negara dengan negara dalam wujud ikatan emosional seperti ini, ikatan perasaan, keturunan sejarah, senasib dan tanah air. Dan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan, sedangkan dalam arti material menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan tersebut, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.
Oke, jadi masing-masing punya pengertiannya ya. Ya, betul. Tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ada Iya. dari formil, kemudian sosiologis dan lain-lain. Kemudian ya seperti yang kita tahu Pak ya, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sebenarnya siapa sih yang menjadi warga negara Indonesia itu? Oke, nah dalam undang-undang ini yang disebut warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Oke. Gitu. Nah, kita nih sering mendengar ada wanita kita nih WNI menikah dengan bule WNA gitu Pak ya. Nah, bagaimana status kewarganegaraan seorang anak yang lahir apabila salah satu orang tuanya ini berkewarganegaraan asing? Ya, baik. Jadi jika salah satu orang tua anak tersebut berkewarganegaraan asing, maka anak tersebut berkewarganegaraan ganda. Nah, namun dalam artian yang dimaksud sini adalah terbatas. Oke. Jadi ketika anak itu tersebut sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, paling lambat 3 tahun setelahnya harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya. Oke. Nah, inilah keistimewaannya undang-undang kewarganegaraan terbaru yang mengakomodir status anak dari perkawinan campuran atau salah satu orang tuanya itu adalah warga negara asing. Ya. Oke, jadi pas udah dewasa, udah nikah, usia 18 tahun Pak ya, baru Ya, bisa 18 tahun, menentukan gitu. Jadi sebenarnya memang undang-undang ini menganut sistem kewarganegaraan ganda ya Pak ya. Ya, jadi begini, pada dasarnya undang-undang ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau tanpa kewarganegaraan. Undang-undang kewarganegaraan kita menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Adapun kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini adalah suatu pengecualian. Oke, terus bagaimana nih Pak kalau misalkan ada seorang anak WNI itu diadopsi atau diangkat sebagai anak oleh WNA, warga negara asing. Nah, apakah anak ini mengikuti kewarganegaraan orang tuanya yang berkewarganegaraan asing? Ya. Jadi jika anak yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA tersebut belum berusia 5 tahun, maka anak ini tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Oke. Hal ini tentunya juga akan ditetapkan oleh pengadilan. Oke, jadi memang ada sistemnya Pak ya Iya, untuk betul. Kalau misalkan anak-anak status kewarganegaraannya seperti apa gitu loh. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang status kewarganegaraan Indonesia. Yang pastinya buat Pita Venus kalau mau bertanya ya, boleh live interaktif di WhatsApp 0811 460 976 atau di telepon 420 272. 97,6 FM Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Kembali di talk show bersama kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan, masih ada Pak Ari dan Pak Nas juga. Betul. Dari Kemenkumham Sulawesi Selatan membahas tentang status kewarganegaraan. Tadi udah dibahas mengenai definisinya, terus juga mengenai alasan perubahan kewarganegaraan dan yang lahir dari warga negara orang tua dengan warga warga negara yang asing, berbeda ya, gitu ya, itu Indonesia bisa memilih dan di usia 18 tahun. atau kalau sudah nikah ya. Nah, ini melanjutkan obrolan kita saat ini yang mau saya tahu nih untuk pencinta Venus juga nih Pak Ari ya. Kita sering mendengar istilah pewarganegaraan. Nah, ini apa nih yang dimaksud dengan pewarganegaraan? Ini apakah sama dengan kewarganegaraan atau hal yang berbeda nih? Silakan. Ya, jadi baik. Jadi yang dimaksud dengan pewarganegaraan itu adalah permohonan dari WNA ya, warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, itu menjadi WNI seperti itu. Jadi kalau istilah yang familiar sekarang itu naturalisasi ya. Sepak bola ya. Sepak bola yang sekarang Orang ini kan tuh justru lebih tahu sama naturalisasi, Naturalisasi. ya, kewarganegaraan. kewarganegaraan. Nah, seperti itu. Oh, ini yang dimaksud. Oh, yang dimaksud naturalisasi itu Iya, pewarganegaraan seperti ya. itu. Jadi pewarganegaraan itu ada dua sebenarnya. Oke. Ada yang pertama itu yang seperti umum, mengajukan khusus, mengajukan kepada pemerintah Indonesia. Negara, ya, Terus yang kedua itu pemerintah yang meminta atau yang meminta atau mengajukan proses pewarganegaraan atas kepentingan negara Ya, atau WNA tersebut
berjasa bagi negara Indonesia seperti itu. Sama seperti kasus kejadian yang ini, yang 2 pemain timnas yang terbaru ini, itu mereka diminta khusus oleh pemerintah terus karena kepentingan negara untuk prestasi olahraga kita. Seperti itu. Ditambah lagi kebetulan mereka punya darah Indonesia. Betul, Berarti ya. yang bisa melakukan pewarganegaraan ini adalah yang punya garis keturunan Garis warga keturunan Indonesia. ya Indonesia, betul. Kalau tidak ada garis garisnya, keturunan tapi gimana, Pak? Berniat ingin menjadi WNI. Syaratnya harus seperti yang aturan pertama tadi. Pertama ya. Harus tinggal dulu. Di atas Ini 5 masih tinggal di atas 5 tahun. Atas 5 Seperti tahun. itu. Berarti bisa, tapi dengan Ya. syarat tertentu. Betul. Kayak beli pulsa ya, syarat dan ketentuan berlaku. Iya, Iya, Pak. syarat dan Harus ketentuan ada syarat berlaku. semuanya ya. Iya. Nah, ini kita mau tahu nih syarat-syaratnya tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, Pak. Ini gimana caranya? Ya, jadi permohonan kewarganegaraan itu diajukan secara tertulis. Ini yang pertama ya, secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri. Menteri kemudian meneruskan permohonan tersebut disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan Oke. terhitung sejak tanggal permohonannya. Adapun syarat permohonannya, yang pertama telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Nah, yang kedua telah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun ya, berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Terus ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia. Terus mengakui dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Terus yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 tahun atau lebih. Terus yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Nah, yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Terus yang ke-8, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Seperti itu. Oke. Berarti ada biayanya juga ya untuk Ada ya. Oke. Biayanya tuh berapa kira-kira, Pak? Ya mungkin semuanya untuk Kas negara. Iya, ke kas negara, iya. Betul. Terus untuk seorang WNA ini, apakah WNA bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui perkawinan dengan WNI? Ya, baik. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa WNA yang kawin secara sah dengan WNI Betul. itu dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan menyatakan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Nah, dengan syarat yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun ya, berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan memperoleh kewarganegaraan ini mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk saya pernah dengar gitu kalau kita tuh bisa kehilangan status kewarganegaraan kita meskipun kita orang Indonesia nih. Apa yang menyebabkan seseorang ini bisa kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia? Ya, memang benar. Seorang WNI dapat kehilangan status kewarganegaraannya jika yang bersangkutan pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Nah, yang kedua, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Nah, yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atau atas kemauannya sendiri. Terus keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Terus yang kelima, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Terus yang ketujuh, tidak diwajibkan tapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Terus yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang 9, bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, dan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5
5 tahun berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI. Nah, terkait kehilangan kewarganegaraan ini, itu ada suatu kasus bahwa ada warga WNI ya yang bergabung dengan anggota teroris ISIS ya, yang kita tahu pada saat itu. Bahkan Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa WNI yang bergabung dengan organisasi teroris itu secara otomatis sudah dicabut kewarganegaraannya, sudah kehilangan kewarganegaraannya. Dan inilah yang menjadi dampak selanjutnya, bahwa undang-undang kewarganegaraan kita ini sudah sangat mengatur ketat tentang aturan-aturan kewarganegaraan yang berlaku di negara kita ini. Jadi harus lebih hati-hati ya, Iya, untuk lebih hati-hati. ikut paham-paham yang memang bukan Betul. asalnya dari Indonesia gitu. Iya, betul. Karena kalau misalkan kita ikut kan secara otomatis kita juga mendukung gitu Iya, paham-paham mendukung. dari luar. Jadi sebenarnya poin-poin ini lebih berlaku ke WNI yang tinggal di luar negeri. Iya, ya? yang tinggal di luar negeri. Oke, jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Terus bagaimana nih Pak, kalau misalkan ada kasus ada seorang ayah yang kehilangan kewarganegaraannya. Terus bagaimana nih dengan status kewarganegaraan anak yang orang tuanya ini kehilangan kewarganegaraannya juga? Jadi baik. Jadi kehilangan kewarganegaraan itu bagi orang tua tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Nah, jadi setelah anak tersebut berumur 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Itu sudah tertuang jelas di pasal 20 ya, Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Berarti sebelum 18 tahun anak ini masih dinyatakan sebagai warga negara Indonesia ya, Iya, atau WNI. Iya. Oke deh. Kita ke pertanyaan dulu nih, Pak Ari yang sudah bergabung di line telepon di 420272. Dengan siapa? Halo, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi. Saya Ibu Winda. Ya, silakan Bu Winda pertanyaannya. Iya, Pak siapa? Pak Sarif ya? Pak Ari. Pak Ari. Ya. Iya, Pak Ari. Jadi Pak, suami saya itu warga negara asing, sudah menetap di Indonesia kurang lebih, tapi bolak-balik sih. Bolak-balik. Tapi kalau sudah menikahnya itu sekitar 9 tahun. Sekarang sudah memegang visa unlimited, Pak. Nah, tadi untuk pindah kewarganegaraan itu salah satu persyaratannya, kalau saya tidak salah dengar, harus punya pekerjaan tetap ya. Iya. Sedangkan di yang setahu saya selama ini suami saya tidak bisa bekerja karena sponsor dari istri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kalau ya tadi minimal 5 tahun sudah bisa pindah kewarganegaraan ya? Berturut-turut Pak Ari ya? 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun Atau 10 tidak tahun tapi berturut-turut. bolak-balik. Oh, 5 tahun berturut-turut itu apa Pak? Maksudnya stay di Indonesia, atau gimana? Stay di Indonesia. Stay di Indonesia selama 5 tahun. Stay di Indonesia 5 tahun. Atau bolak-balik ya? Atau 10 tahun Atau tapi 10. bolak-balik. Iya, bolak-balik. Iya. Oh, tapi bolak-balik. Iya, betul. Nah, sekarang saya mau tanyakan juga sekalian biayanya untuk menjadi warga negara Indonesia itu berapa? Kalau sponsor dari istri seperti itu kan pasti beda ya. Betul. Kalau misalnya bukan sponsor dari istri atau keluarga, itu kan setahu saya biayanya berbeda. Cuma saya mau make sure kalau misalnya sponsor dari istri itu kira-kira berapa biayanya. Kisaran Pak Itu Ari aja mungkin Pak. boleh ya. Kisaran biayanya itu berapa? Gambaran. Iya, terima kasih. Itu aja Bu Winda, terima kasih juga Terima sudah kasih bergabung Bu banyak. Winda. Sama-sama. Oke. Iya, pagi. Silakan Iya, iya. Pak Ari. Jadi, ini dilanjutkan kembali. Baik Bu, jadi untuk kasusnya Ibu ini kan dalam hal ini suami Ibu belum berpenghasilan tetap ya. Betul. Artinya masih Ibu ya, Iya, yang sponsor istilahnya istri. sponsor istri. Sponsor istri. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan tadi, bahwa syaratnya itu suami Ibu harus menetap di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut atau bolak-balik. Nah, dalam hal ini untuk biaya untuk mengurus kewarganegaraan itu sekitar 2,5.
juta ya. 2,5 juta sampai 5 juta. Ya, seperti itu. Kisarannya. Kisarannya ya. Iya. Jadi tetap harus mengajukan permohonan. Oke. Mengajukan permohonan ke Direktorat Administrasi Hukum Umum. Oke, itu bisa langsung kemana Pak Ari? Iya. Harus ke pusat atau? Iya, harus ke Harus ke pusat, pusat ya? Iya. Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Oh. Di Jakarta. Berkas-berkas yang Berkas-berkasnya? diperlukan untuk Iya. mencatatkan diri sebagai warga negara? Ya, berkasnya. Langsung diantar, Pak, ke sana. Oh, langsung diantar. Itu apa aja saja Pak Ari? Ya, jadi saran seperti kayak paspor gitu kan. Oke. Paspor, akta apa buku nikah, Mhm. akta kelahiran, Mhm. dan KK kalau ada ya. KK seperti itu, Pak. Oke. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir sepertinya ya Erdian, ini mengenai materi kewarganegaraan yang sudah disampaikan oleh Pak Ari. Nah, ini terakhir mungkin mau dibahas juga mengenai status dan hak kewajiban warga negara. Oke. Nah, ini mungkin bisa diedukasi kembali nih ke pencinta Venus. Iya. Apa aja sih hak WNI itu dan kewajiban WNI itu sendiri, Pak Ari? Ya, jadi hak kewajiban WNI itu adalah yang pertama kewajiban mentaati hukum dan pemerintah. Yang kedua kewajiban membela negara. Terus yang ketiga kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Gitu. Terus yang keempat kewajiban tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Oke. Terus yang kelima kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Dulu sempat ada wacananya ya. Iya. Kita ini ada wajib Wajib bela militer. negara Wajib ya. militer. Wajib militer seperti Kalau yang di luar ya, diterapkan di negara Korea. Korea Selatan. Korea Selatan, Korea Utara juga. Oke. Iya, Dua-duanya ya. Dua-duanya. Tapi nggak tahu juga kenapa sampai sekarang ini belum terrealisasi ya. terrealisasi. Soalnya Zaki belum siap, Pak. Belum siap, Kalau ya? saya selalu siap. Masa Wajib sih? bela negara. Bela negara, ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk Haknya sendiri, Pak, gimana? Iya, kalau haknya itu yang pertama hak atas pekerjaan ya dan penghidupan yang layak. Ini sudah jelas diatur di Undang-Undang Dasar kita 1945. Terus yang kedua hak membela negara. Yang ketiga hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Terus selanjutnya hak berpendapat, berserikat dan berkumpul. Terus selanjutnya hak kemerdekaan memeluk agama. Terus hak mendapatkan pengajaran. Ada lagi hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Terus yang selanjutnya hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Terus selanjutnya yang terakhir hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Oke deh, itu dia hak-hak Gitu. WNI yang mudah-mudahan semuanya sudah terpenuhi, tapi lakukan dulu kewajibannya sebagai WNI juga ya. Iya, iya. Jangan cuma menuntut Menuntut hak ya. tapi kewajiban nggak dijalani. Nah, betul sekali. Terima kasih untuk Pak Ari untuk materinya yang luar biasa tentang status kewarganegaraan. Tadi sudah disinggung juga mengenai warga negara asing, pernikahan dan hasil pernikahannya seperti apa. Betul. Masih di Talkshow bersama Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan. Kita akan lanjutkan ya sesaat lagi dengan materi yang tidak kalah pentingnya Betul. tentang apostil. Apa itu Apa apostil? sebenarnya? Ini udah mulai bertanya-tanya ini ya. Saya juga termasuk. Makanya tetap di Masuk Pagi. Jangan kemana-mana, Talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus. Kembali lagi di Talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya di Radio Venus. Sembilan 97,6 FM Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Masih di Masuk Pagi Talk Show bersama dengan rekan-rekan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan pagi ini juga kita sudah kedatangan lagi ya. Ada Pak Nas dari Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai penyuluh hukum ahli muda tentunya ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Ketemu lagi, Pak, ya. Para pecinta Venus. Oke. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Nah, kali ini kita bakal berbincang mengenai apostil yang sebenarnya saya juga
sangat asing dengan istilah yang satu ini. Mirip-mirip apose ya. Aduh Pak, saya takut loh kalau itu ya. Jadi utamanya buat pecinta Venus yang mungkin juga masih asing atau baru dengar dengan istilah ini ya, agar bisa menyimak sampai akhir obrolan kita pagi ini bersama dengan Pak Nas ya. Dan yang pastinya kita langsung aja nih untuk mengawali perbincangan kita di hari ini tentang apostil. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan apostil ini, Pak? Dan mengapa baru saat ini ada yang namanya apostil? Iya, terima kasih. Sebelum saya jelaskan apa apostil itu, saya ingin menerangkan terlebih dahulu mengapa apostil ini lahir. Ya. Nah, kalau kita lihat apostil ini diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022. Nah, peraturan menteri ini lahir karena pemerintah atau negara kita itu telah mengesahkan ya konvensi tentang penghapusan persyaratan legalisasi tentang persyaratan legalisasi dokumen publik asing. Jadi pada saat di tahun 2021 melalui peraturan presiden nomor 2 tahun 2021 tersebut, Indonesia kemudian telah melakukan pengesahan terhadap konvensi tentang persyaratan legalisasi tersebut. Nah, dengan pengesahan tersebut maka Indonesia kemudian memprogramkan untuk adanya legalisasi apostil tersebut melalui peraturan menteri. Nah, apa itu apostil? Nah, apostil adalah suatu tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat ya, ataupun pengesahan cap dan atau segel resmi ya, yang telah dimohonkan dan telah dilakukan verifikasi berdasarkan verifikasi. Nah, jadi kalau singkatnya apostil itu adalah merupakan bentuk legalisasi yang dilakukan terhadap dokumen publik dalam bentuk sertifikat. Dalam bentuk sertifikat Pak ya. Iya. Tapi yang membedakan antara legalisasi yang selama ini kita lakukan ya atau kita ketahui dengan apostil ini apa sih Pak? Ya. Dengan adanya apostil ini kalau kita lihat ya, mungkin pada saat sebelum adanya apostil ini, ketika kita melakukan legalisasi terhadap satu dokumen publik, itu melewati beberapa tahapan. Misalnya contoh, ketika kita ingin sekolah di luar negeri ya, di Korea Selatan misalnya. Nah, tentu kita harus mengesahkan dokumen berupa transkrip nilai ataupun ijazah. Itu awalnya mungkin di notaris, kemudian di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dilegalisasi lagi di Kementerian Luar Negeri, kemudian dilegalisasi lagi di kedutaan besar. Prosesnya panjang banget. Itu prosesnya panjang banget. Nah, dengan adanya apostil ini itu cukup satu kali saja dan negara penerima dalam hal ini misalnya Korea Selatan itu sudah mengakui. Ya, seperti itu. Jadi sudah dengan satu kali jalan itu kita dokumen publik kita itu sudah bisa diterima di negara yang bersangkutan. Seperti itu. Dipangkas betul-betul Pak ya. Iya. Dari 4 jadi 1. Wah, ini salah satu hal yang pastinya menggembirakan apalagi untuk masyarakat Indonesia yang banyak aktivitasnya, kesibukannya ke luar negeri gitu Pak ya. Nah, tapi ini tadi kan sudah disinggung nih kalau yang dilegalisasi ini adalah apostil. Nah, apostil ini adalah berupa dokumen publik. Terus apa aja nih dokumen publiknya itu Pak? Iya. Ada beberapa macam ya dokumen publik, seperti dokumen yang berasal dari suatu instansi pengadilan misalnya, seperti akta cerai ya, kemudian putusan pengadilan seperti itu. Nah, yang kedua ada pula dokumen administrasi ya, yang terkait dengan kependudukan misalnya seperti akta kelahiran, kemudian akta kematian. Nah, ada juga dokumen-dokumen yang terkait dengan yang dikeluarkan oleh notaris. Nah, kemudian ada dokumen sertifikat yang melekat kepada dokumen itu sendiri ya, seperti misalnya yang ditandatangani ya oleh perseorangan ya, karena misalnya terkait dengan keperdataannya seperti pendirian PT misalnya, itu kan ada biasanya sertifikat yang mengikut. Nah, itu juga bisa diapostilkan PT atau CV Pak ya. Iya. Jadi kalau gitu semua dokumen publik ini bisa dilegalisasi Pak ya? Legalisasi apostil? Enggak semua juga sih. Tidak semua ya. Karena ada beberapa dokumen seperti misalnya dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler. Nah, itu tidak termasuk. Kemudian dokumen yang dikeluarkan oleh kejaksaan misalnya ya. Kemudian ada
dokumen administrasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersil ataupun kepabeanan seperti bea cukai misalnya, itu kan tidak dilegalisasi lah. Oke, jadi ada beberapa dokumen yang tidak dilakukan legalisasi apostil ini ya. Wah, pembahasan yang sangat menarik sekali pagi hari ini tentang apostil. Nanti kita bakal lanjut lagi Pecinta Venus ya, tetap di Masuk Pagi. 97,6 FM Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Kembali lagi di talk show bersama Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Betul. Lanjutkan materi apostil dari Pak Nas. Tadi udah disampaikan juga mengenai apostil itu sebenarnya apa sih, dan kalau ingin melakukan legalisasi apostil nih Pak Nas, seperti apa cara yang harus dilakukan? Iya, sekarang sangat mudah sekali ya, karena kami dari Kementerian Hukum dan HAM melalui khususnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu senantiasa memberikan layanan kepada masyarakat untuk memudahkan. Nah, untuk layanan legalisasi apostil ini itu sekarang sudah online. Nah, jadi ketika kita mau melakukan legalisasi apostil itu bisa dari rumah masing-masing, itu bisa. Yang penting internetnya lancar jaya, aman. Nah, itu iya melalui www.ahu.go.id. Nanti di halaman itu, di berandanya itu ada beberapa fitur ya, ada beberapa menu. Nah, di paling bawah itu ada legalisasi apostil. Nah, kita klik itu, masuk ke situ dan akan terbuka nih. Nah, kita negara tujuannya apa? Nah, itu akan diberikan pilihan di situ. Nah, misalnya kita mau negara misalnya di Korea tadi. Nah, kita pilih Korea, terus dokumennya apa? Nah, dokumennya apa saja, misalnya tadi ijazah misalnya. Nah, kita pilih dokumen ijazah. Nah, karena di setiap negara itu kan beda-beda kebijakannya. Misalnya di negara A dia mewajibkan apostil misalnya. Nah, di negara B nggak perlu, misalnya cukup legalisasi. Nah, itu berbeda-beda. Jadi ketika kita masuk pada menu fitur tersebut, itu akan diarahkan dengan sendirinya. Misalnya, contoh kemarin saya membantu pemohon, dia ingin melakukan legalisasi terkait dengan akta kematian tadi yang digunakan di negara Malaysia. Nah, diarahkannya itu ketika dipilih Malaysia, kemudian dokumen akta kematian itu bukan masuk ke apostil, tetapi masuk ke legalisasi. Nah, jadi itu by system nanti di aplikasi itu akan diarahkan apakah masuk apostil atau legalisasi. Tetapi pada dasarnya antara apostil dengan legalisasi ini kan sama-sama bentuk pengesahan. Pengesahan. Hanya ketika kita menggunakan apostil itu secara otomatis itu akan memangkas tadi seperti saya sampaikan. Berbeda dengan legalisasi. Kalau legalisasi itu dia bukan berupa sertifikat, tetapi hanya berupa stiker tadi, stiker yang ditempelkan di tiap-tiap dokumen. Jadi nanti perbedaannya itu. Nah, untuk alur pendaftarannya, nah, nanti itu kita akan mengisi dokumen apa yang akan kita legalisasi, kemudian kita upload. Nah, yang penting juga kita perhatikan di sini adalah spesimen tanda tangan. Nah, spesimen tanda tangan misalnya tadi terkait dengan akta kematian. Yang mengeluarkan akta kematian itu misalnya dari catatan sipil. Nah, harus sudah terdaftar juga nih spesimen tanda tangan dari catatan sipil tersebut. Ketika belum terdaftar, maka kita akan diminta untuk mengisi form isian. Ada form isian untuk spesimen tanda tangan. Jadi yang bersangkutan akan diminta untuk mengisi form tanda tangan tersebut, spesimen tanda tangan tersebut, dan dia akan datangi misalnya ke catatan sipil untuk meminta tanda tangan kepala di sana, kepala catatan sipil, untuk nanti selanjutnya diupload lagi masuk ke aplikasi tersebut. Seperti itu. Ini meskipun dilakukan secara online, ada nggak sih Pak biaya yang harus dikeluarkan? Iya, saya lanjutkan tadi. Setelah kita melakukan permohonan, nah dan dilakukan verifikasi, setelah itu selesai, tidak ada lagi terkendala, maka akan dikirimkan kode billing untuk pembayaran. Nah, pembayaran untuk setiap dokumen itu nilainya Rp150.000 per dokumen. Per dokumen. Ya. Jadi misalnya kalau kita punya beberapa dokumen, misalnya dokumen kelahiran, kemudian ada dokumen tadi kematian, berarti sudah dua dokumen. Nah, jadi pembayarannya itu per satu dokumen. Nah, nanti setelah kita dikirimkan kode billing, kita melakukan pembayaran. Nah, nanti kode pembayarannya itu akan dikirimkan kembali. Nah, itulah nanti setelah diverifikasi,
maka akan terbitlah sertifikatnya seperti itu. Sertifikatnya nanti kita masih ini ya, karena proses ini kan baru ya. Peraturan ini baru 2022 Juni. Baru berapa bulan berjalan? Iya dong. Kebijakan baru. Ya, kebijakan baru berdasarkan ini kan sebenarnya adalah merupakan akselerasi dari Undang-Undang Cipta Kerja juga seperti itu. Jadi sekarang masih kita harus ambil di Kementerian Hukum dan HAM. Biasanya sih kalau misalnya ada keluarga yang bisa mewakili bisa, tapi kalau kita langsung ambil juga bisa. Lebih mudah juga kalau langsung ya. Nah ini kalau untuk dokumen apostilnya sendiri terima di semua negara ini Pak. Oh ya. Nah ini takutnya pas kita urus legalisasinya. Hanya beberapa negara yang menerima apostil ini? Iya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ada beberapa negara yang sudah melakukan pengesahan terhadap konvensi tentang persyaratan legalisasi tersebut. Nah, jadi tidak semua negara di dunia ini melakukan pengesahan terhadap konvensi tersebut. Nah, negara yang melakukan pengesahan itu saat ini ya sekitar 122 negara. Oke, cukup banyak. 122 negara. Namun di beberapa negara tersebut yang melakukan pengesahan tersebut itu kan dokumen-dokumen apa saja yang kemudian termasuk dalam apostil itu juga berbeda-beda. Iya, tadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa misalnya ya akta kematian atau dokumen-dokumen lain itu ya bisa jadi misalnya di negara A itu dimasukkan dalam apostil, bisa jadi di negara B enggak. Jadi tergantung negara yang bersangkutan. Nah, tetapi di aplikasi tersebut di sistem kami itu sudah di by system ya. Jadi ketika kita memilih dokumen apa itu nanti akan diarahkan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Wih, ini negaranya masuk nggak? Nah, ketika misalnya kita masukkan pilih negara yang bersangkutan, ketika tidak masuk misalnya dalam apostil negara yang mengesahkan apostil tersebut, itu maka akan diarahkan ke legalisasi bukan apostil. Sudah otomatis gitu ya? By system. Iya. Terus gimana Pak kalau misalkan ada kesalahan atas dokumen yang misalnya dipersyaratkan oleh negara tujuan gitu? Iya, misalnya kan ada beberapa kasus ya, misalnya ketika negara tujuan ternyata mempersyaratkan misalnya tadi ijazah atau transimilia ternyata namanya berbeda atau ada suku katanya yang berbeda. Nah itu tidak menjadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan HAM. Maka ketika hal tersebut terjadi itu dilakukan permohonan ulang karena bukan menjadi tanggung jawab kami. Seperti itu kan yang mengupload juga kan yang bersangkutan. Betul banget. Ya harus teliti gitu ya. Berarti memang harus benar-benar jangan sampai keliru gitu ya. Betul. Mengakhiri sesi kita kali ini di materi apostil, apa nih yang mau disampaikan Pak Nas untuk pencinta Venus? Iya, harapan kami di Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya bagaimana layanan-layanan yang telah kami berikan, yang telah kami buka sebenarnya baik itu layanan apostil maupun kewarganegaraan tadi itu bisa dimanfaatkan betul-betul oleh masyarakat. Mengapa? Karena ini sebenarnya maksud dan tujuannya adalah bagaimana menggerakkan ekonomi. Misalnya tadi ya, itu yang tadinya misalnya kita harus ke Kementerian Luar Negeri, kemudian ke Dubesnya, itu kemudian disingkat, itu bisa lebih membuka waktu atau memberikan waktu kepada kita lebih luas lagi untuk hal-hal yang lain. Jadi bukan cuma ngurusin masalah legalisasi waktu, efisien dan harga juga sebenarnya karena walaupun apostil itu nilainya Rp150.000 per dokumen, tetapi itu bisa digunakan di beberapa negara. Iya, jadi misalnya kita gunakan di negara A, kita pergi lagi ke negara B, itu digunakan lagi. Bisa lagi. Berbeda dengan legalisasi misalnya itu hanya digunakan untuk satu kali saja. Satu kali ini. Itu lebih efisien juga, lebih murah lah. Kalau hitungannya sih bisa jauh lebih murah sih sebenarnya. Oke. Kalau dari Pak Ari terakhir nih, apa yang mau disampaikan ke pecinta Venus terkait tentang status kewarganegaraan? Ya, baik. Jadi tentang status kewarganegaraan ini bahwa untuk WNA yang ingin mendapatkan status kewarganegaraan itu tentunya harus mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Negara kita ini sesuai dengan di Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, bahwa negara kita mengatur dengan jelas di situ ya, bagaimana dari permohonan kewarganegaraan, dari status anak, hasil kawin campuran seperti itu ya. Artinya dari negara kita sendiri telah mengakomodir ya dengan baik
bagaimana sistem kewarganegaraan kita yang berlaku di negara kita saat ini. Jadi intinya kepada penonton semua atau audiens yang Venus ini bahwa pemerintah saat ini sudah sangat ini ya untuk siap ya untuk sangat kooperatif ya intinya bahwa bagi baik itu dari pengurusan izin tinggal kita bagi WNA atau permohonan kewarganegaraan itu sudah sangat mudah saat ini. Iya. Pendaftarannya juga melalui website AHU Pak ya? Bisa melalui website ataupun langsung ke kantor ya. Ya, dan bagi para pendengar yang mungkin masih ada nih yang perlu ditanyakan, bisa langsung datang kok ke kantor kami. Iya, kantor wilayah. Iya. Di Jalan Sultan Alauddin. Oke. Siap kalau begitu. Baik, terima kasih banyak buat Pak Ari dan juga Pak Nas dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan atas edukasinya tentang status kewarganegaraan dan juga apostil. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dicek di website www.ahu.go.id untuk pendaftaran dan lain sebagainya ya. Betul. 2 hari ini kita mendapatkan materi luar biasa dari Kemenkumham Sulsel Sulawesi Selatan. Terima kasih sekali lagi, dan untuk pecinta Venus kita tetap akan melanjutkan masuk pagi, jadi tetap di Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Terima kasih Pak semua. Terima kasih Kak Diki. Kak Zaki ya. Terima kasih sudah mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hanya di Radio Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak.